Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Pada video ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai analisis butir soal. Namun, sebelum kami lanjut ke membahaskan submateri, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Untuk yang pertama, ada saya sendiri, Elsa Claudia Lipi, dengan NIM 211021003, dengan rekan saya sendiri, Igusti Putu Ari Lesmana, dengan NIM 21102116. Adapun 3 submateri pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu daya soal, yang kedua itu tingkat kesukaran soal, dan yang ketiga yaitu kualitas pengecoh. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu daya soal. Daya beda butir soal ialah indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal dalam membedakan kelompok yang berprestasi tinggi atau kelompok atas dari kelompok yang berprestasi rendah atau kelompok bawah di antara para peserta tes menurut Asmawi, Zainul, dan kawan-kawan 1997. Surya Brata juga menyatakan tujuan pokok dalam mencari daya beda soal yaitu untuk menentukan apakah butir soal tersebut memiliki kemampuan membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada pada kelompok itu. Dalam analisis digunakan nilai koefisien korelasi untuk menentukan daya beda butir soal. Koefisien korelasi menunjukkan hubungan antara dua skor, yaitu skor butir soal dan skor keseluruhan dari peserta tes yang sama. Koefisien daya beda berkisar antara -1 sampai dengan +1. Daya beda +1 berarti bahwa semua anggota kelompok atas menjawab benar terhadap butir soal itu, sedangkan kelompok bawah seluruhnya menjawab salah terhadap butir soal itu. Sedangkan sebaliknya, daya beda -1 berarti bahwa semua anggota kelompok atas menjawab salah terhadap butir soal itu, sedangkan kelompok bawah itu seluruhnya menjawab benar terhadap soal itu. Daya beda yang dianggap masih memadai untuk sebutir soal ialah apabila sama atau lebih besar daripada plus 0,30. Bila daya beda soal itu lebih kecil dari plus 0,30, maka butir soal itu dianggap kurang mampu membedakan peserta tes yang mempersiapkan diri dalam menghadapi tes dari peserta yang tidak mempersiapkan diri. Menurut Dali Esnaga 1992, kriteria besarnya koefisien daya beda itu diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Secara lebih rinci dapat dijelaskan dalam slide berikut ini. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi berikutnya adalah tingkat kesukaran soal, difficulty level. Menurut Asmawi, Zainul, dan kawan-kawan 1997, tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi peserta tes menjawab benar terhadap butir soal tersebut. Tingkat kesukaran butir soal biasanya dilambangkan dengan pi. Makin besar nilai pi, yang berarti makin besar proporsi menjawab benar terhadap butir soal tersebut. Makin rendah tingkat kesukaran butir soal itu, hal ini mengandung arti bahwa soal itu makin mudah, demikian pula sebaliknya. Tingkat kesukaran butir soal tidaklah menunjukkan bahwa butir soal itu baik atau tidak. Tingkat kesukaran butir soal hanya menunjukkan bahwa butir soal itu sukar atau mudah untuk kelompok peserta tes tertentu. Butir soal hasil belajar yang terlalu sukar atau terlalu mudah tidak banyak memberi informasi tentang butir soal atau peserta tes. Berikutnya, besarnya tingkat kesukaran berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00. Untuk sederhananya, tingkat kesukaran butir dan perangkat soal dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu mudah, sedang, dan sukar sebagai patokan menurut Asmawi, Zainul, dan kawan-kawan. Dapat digunakan tabel sebagai berikut. Untuk tingkat kesukaran sukar dengan nilai pi 0,00 sampai dengan 0,25. Untuk tingkat kesukaran sedang dengan nilai pi 0,26 sampai dengan 0,75. Dan tingkat kesukaran mudah yaitu nilai pi-nya 0,76 sampai dengan 1. Materi berikutnya, kualitas pengecoh soal.
Instrumen evaluasi yang berbentuk tes dan objektif, selain harus memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan terdahulu, harus mempunyai distraktor yang efektif. Yang disebut dengan distraktor atau pengecoh adalah opsi-opsi yang bukan merupakan kunci jawaban atau jawaban yang benar. Menurut Dikdikbud tahun 1997, untuk menilai pengecoh distraktor dari masing-masing butir soal dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, kategori distraktor baik, yaitu dengan nilai proportion endorsing lebih dari atau sama dengan 0,025. Berikutnya, kategori distraktor revisi dengan nilai proportion endorsing kurang dari 0,025. Dan yang terakhir, kategori distraktor tidak baik atau ditolak dengan nilai proportion endorsing 0,00. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami tutup dengan promo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, shalom, salam kebajikan, dan salam harmoni.